Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah, sehat ya teman-teman ya. Nah, sambil kita tanya jawab aja kok guys, ngobrol santai sesuai janji aku. Kalau aku ceramah, aku nggak bisa jawab pertanyaan. Aku intip-intip sedikit. Kawan-kawan nih tanya-tanya, padahal aku nengok ke depan nih, kasihan kali nih pada bertanya ya. Kadang-kadang aku lihat satu-satu, aku jawab juga satu-satu guys. Nah jadi aku sediakan waktu pagi jam 8 pagi, jam 8 malam untuk kita ngobrol lah ya di akun ini ya. Oke, saja saya pesan jam, iya udah nggak ada diskon. Kemarin ya waktu pertama kali aku launching dia diskon. Siap ya. Oke, Ustazah ya, tapi semoga itu bermanfaat kok insyaallah ya. Ya, tambuaci, tambuaci. Ya, yuk kita ngobrol santai ya guys. Robbi zidna, sama-sama Mbak Cici. Ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Iya, oke siap ya. Tapi semuanya macam pengen masuk surga ya. Bertanya nggak apa-apa, teman-teman typing aja. Aku live typing nggak apa-apa. Aku baca juga dikit-dikit, ngintip-ngintip ya kan. Oke, siap ya. Ustazah, iya ingin ngasih ibuku uang belanja. Gimana hukumnya? Wallah ya teman-teman ya. Kalau kita ngasih orang tua kita uang belanja, itu rezeki kita semakin berkah ya guys. Itu adalah sedekah yang gak bakal pernah rugi ya guys. Karena ketika kita baik dengan orang tua, maka insya Allah orang tua itu doanya Allah ijabah guys. Semoga teman-teman lebih kepada macam berkah hidupnya ketika teman-teman baiklah dengan orang tua ya. Oke, semampunya ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Tadi ada yang nanya, Ustazah taraweh di rumah itu boleh nggak? Boleh aja teman-teman taraweh di rumah, tapi lebih baik berjemaah. Apakah teman-teman taraweh di rumah berjemaah dengan suami atau teman-teman taraweh berjemaah di masjid dengan imam? Itu boleh. Tapi kalau teman-teman ke masjid, pokoknya jangan tabarruj, kemudian jangan berlebih-lebihan berdandan, karena perempuan itu tidak diharuskan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ila masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia ya. Ustazah, kondisi dizolimi dan difitnah. Pesan khusus ya, oke. Kondisi dizolimi dan difitnah, abaikan aja ya. Abaikan biar waktu yang membuka sebuah kebenaran. Mendiamkan adalah sebuah jawaban dari kezoliman ya. Walaupun tidak pada semua kezoliman, ada pada beberapa kezoliman yang kita harus tegas, yang itu merugikan agama kita, masa depan kita, ibadah kita, rezeki kita, dan keluarga kita. Tapi kalau nggak ngefek, biarkan waktu yang membuka mana benar mana yang salah. Nggak usah khawatir pandangan orang, karena setiap ada yang menyukai pasti ada yang membenci. Aman aja. Ustazah, apakah saya jadi mu'a itu pekerjaan yang tidak dibolehkan karena katanya membuat tabarruj? Coba dilakukan pada situasi-situasi tertentu ya, dan memang Mbak bisa pakai gayanya dari produknya produk yang halal, atau misalnya tetap diedukasi orangnya untuk kemudian sholat pada waktunya, dan kalau dia waterproof edukasi dia nanti kalau sholat ya mbak dihapus ya kayak gitu. Kalau mua itu kan macam mau pesta kan teman-teman ya, macam mau pesta, nah itu diedukasi aja supaya dia sholat, itu yang paling penting, dan barangnya halal ya. Ustazah langsung bertanya ya Zah, iya kalau nggak langsung nggak terjawab. Kalau sudah puasa Daud bagaimana dengan puasa Sya'ban? Fokus ke puasa Daud bagus aja, nggak ada masalah. Ustazah, apakah sholat taraweh perlu baca iftitah? Bisa baca, bisa tidak, lebih baik baca. Semua jenis sholat tidak wajib baca iftitah, tapi sayang kalau nggak dibaca. Ustazah, ada apa? Iya, mukena yang dijilat kucing apakah najis? Karena enggak najis ya, jilatan kucing tidak najis. Bahkan Aisyah itu pernah berwudu dengan bekas bejana jilatan kucing, kecuali pup dan pipnya ya. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh nggak satu kali aja? Imam Syafi'i bilang boleh satu kali, Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Terserah mau ikut yang mana. Ustazah, pergi ke majelis taklim si suami, istri mau ikut tapi disuruh tunggu di rumah. Kalau sesekali perintahnya nunggu di rumah, ikuti. Tapi kalau seringkali bisa dinegosiasi. Ustazah, oh jawabannya cepet. Siap. Jadi
Kalau ruku dan sujud 1 kali itu boleh menurut Imam Syafi'i, tidak boleh menurut Imam Syafi'i 1 kali, tapi Imam Hanafi 3 kali. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Mbak Heyo nanti kita informasi ya. Madu nanti, asik madu ini nengok muka aku ya. Madu nanti jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Oke. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Mohon hijab menurut agama Islam. Dalam dalil dikatakan bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kalian menghamparkan khimar hingga ke dada. Jadi kerudung itu minimal sampai dada ya. Jangan diikat-ikat ke belakang ya. Oke, Ustazah, Mbak Heyo tenang, nanti kalau ada aku info ya. Tapi semoga berkah kalau Mbak mau beli yang itu ya. Ustazah, iya, saya umur 53 sekarang. Saya suka kentut mulu. Gimana kalau sholat sukanya nahan-nahan? Kayaknya bukan Mbak aja yang suka kentut, Mbak. Dari profil picture orang-orang nih banyak juga yang suka kentut, Mbak, walaupun usianya masih 40-an. Jadi gini ya, Mbak. Kalau kita kentut, ya suka kentut, itu dipastikan dulu. Apakah kita benar-benar kentut atau merasa kentut? Nah itu problem. Ya kadang-kadang kita nggak kentut Mbak, tapi merasa rasa kentut saja. Itu problem ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ash'urutu mata, saya ini selalu merasa kentut. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi adalah bukan kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi jangan diteliti pula kentutnya Mbak, bunyi nggak, bau nggak ya. Maksudnya adalah bukanlah kentut namanya sampai kita benar-benar yakin itu kentut. Kalau kita benar-benar yakin itu kentut, ambil wudhu lagi aja. Mindsetnya setiap ngambil wudhu kita dapat pahala. Setiap ngambil wudhu kita dapat pahala. Setiap ngambil wudhu kita dapat pahala. Oke. Jadi jangan khawatir. Tapi pastikan dulu Mbak itu kentut atau bukan. Ya kenalan dulu sama kentutnya. Oke. Sejak dapat ilmu dari Ustazah, cara pemakaian jilbab, saya dan berubah, dada sudah ketutup semua. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengamalkannya. Aku doakan semoga Allah mudahkan kita itu mengamalkan semua ilmu yang kita dapat ya. Oke, Ustazah, kalau mau kena kaki kucing, kadang kan kucing meminjak kencing dan pupnya. Kaki kucing kalau dia adalah kaki yang indoor, kucing yang indoor, setiap pip dan pup dia pasti membersihkan dengan air liurnya. Dan pada akhirnya kucing itu dia tidak mau menyentuh itu ya. Itu aman saja. Yang penting teman-teman jangan dia tegak di sejadah sementara dia suka spray, suka pipi sembarangan, pakai kucing jantan, itu yang perlu teman-teman hati-hati ya. Siap Mbak Rida ya, Mbak Bintani. Oke. Ustazah, menghilangkan jerawat gimana? Terbaca pula pertanyaannya menghilangkan jerawat ya. Menghilangkan jerawat pakai totol jerawat sebelum dia tumbuh dan berkembang ya Mbak. Harus terjawab guys. Jadi contohnya nih aku nih ada calon jerawat nih di bawah ini ya. Tadi udah aku totol. Nanti dia akan keluar atau dia mati sebelum bertumbuh ya. Jadi coba cari totol jerawat yang itu cocok bagi teman-teman semuanya. Oke? Mereknya banyak. Nah teman-teman boleh totol ya. Jerawatnya diiniin guys. Macam di totol jerawat. Oke, nah aku seperti itu ya teman-teman ya kalau jerawat. Jadi udah mau tumbuh jangan diabaikan ya. Totol langsung nanti dia insya Allah hilang dan jangan disentuh, jangan dipegang apalagi diletuskan. Biar nanti dia nggak berbekas ya. Aku sering punya jerawat tapi itu yang kulakukan sampai sekarang. Nanti kalau udah oke boleh di scrub dan masker. Ku jawab kan semuanya. Kentut pun ku jawab, jerawat pun ku jawab. Sholat nggak pakai celana dalam pun ku jawab. Bebas guys di kanal ini guys. Oke. Tadi sedang kentut pun aku jawab. Rasa kentut is oke, aman saja. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aman saja. Caranya seperti itu nanti totol. Kalau udah sembuh nanti jangan lupa macam teman-teman pakai scrub supaya sel kulit matinya terangkat ya. Oke. Aman guys, aman ya. Ustazah, iya itu tanda aku nggak pilih-pilih guys. Mana terbaca? Aku jawab. Ustazah, doa menyelesaikan masalah. Doanya adalah Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir.
Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Oke. Ustazah baca Yasin macam di habis maghrib menjelang Isya. Kalau nggak selesai nanti di malam nisfu Sya'ban, boleh disambung nggak tengah malam? Sangat boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Apakah boleh dalam Islam kalau kita beli motor baru dimandikan kembang? Itu syirik mbak, nggak usah mbak gitu-gitu. Nggak usah ya. Itu syirik teman-teman, nggak boleh ya. Oke. Ustazah, sholat awabin boleh nggak 2 rakaat aja? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat, nih ini muncul pertanyaan celana dalam guys. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Yang penting pakai mukena bener-bener tertutup, tidak nutup aurat, tidak membuka aurat ya. Misalnya nih maaf izin teman-teman kalau keputihan kan harus cebok tuh. Celana dalam itu nggak usah dipakai lagi guys. Nah teman-teman sholat seperti biasa, nanti celana dalamnya disimpan ke tempat yang semestinya, jangan hilang ya. Ustazah, iya. Tasyahud awal sampai di mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah, pakai mukena warna merah atau marun boleh nggak? Jadi begini guys, memang ada dalil yang menyebutkan alaikunas sauda wal bayda inda sholah. Sangat disunahkan kalian itu menggunakan pakaian hitam dan putih ketika sholat. Ada dalilnya seperti itu, tapi tunggu dulu. Asbabul wurud, sebab turunnya dalil itu adalah ketika pada masa Nabi orang non-muslim itu pakai warna-warni. Supaya membedakan diri dari orang Yahudi, maka perempuan dianjurkan pakai hitam putih ketika dia sholat. Itu sebab turunnya dalil itu. Sama dengan laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Supaya apa? Supaya beda. Mana yang sudah masuk Islam, mana yang belum, mana yang Yahudi, mana yang Islam. Kan seperti itu kan teman-teman ya. Memang ada dalil alaikumus sauda wal baida. Disunahkan pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi itu dulu pada masanya. Kalau kita perhatikan asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu bahasa sederhananya sebab turunnya hadis itu. Oke. Nah kalau Al-Quran asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Terus sekarang gimana Ustazah? Taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau berubah keadaan. Nah, sekarang kondisi sudah berubah. Orang sudah berwarna-warni, boleh teman-teman pakai pakaian warna-warni kalau ketika sholat. Bahkan saat tawaf pun teman-teman, banyak kok travel-travel yang tawafnya pakai baju ungu, oranye. Perempuan boleh, kecuali laki-laki dia mesti pakai pakaian ihram. Paham ya teman-teman ya? Yang penting teman-teman mukenanya nutup aurat dan hindari yang ada bacaan. Laki-laki nanti taraweh, teman-teman atur suaminya. Jangan suaminya dikasih baju yang ada bacaan. Baygon, anti nyamuk. Ada jemaah perempuan di belakang. Allahu Akbar. Baygon, anti nyamuk. Terbaca pula. Teringat baygon di rumah. Orang jadi nggak khusyuk sholatnya. Hit elektrik tahan 8 jam. Teringat pula hit di rumah. Ya apalagi ada foto pula calon legislatif. Teringat pula berita tentang dia. Jadi cari pakaian yang tidak ada bacaan. Kayak gitu guys. Orang lagi khusyuk-khusyuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tahan baterai 8 jam. Teringat pula guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan macam baju yang berbacaan lah. Biar orang khusyuk sholatnya. Kalau teman-teman pakai mukena. Ya janganlah pakai bacaan SpongeBob pula. Ya kan. Oke. Paham ya teman-teman ya. Jadi polos aja. Boleh berwarna. Nggak ada masalah ya. Oke ya. Yang penting tutup aurat. Paham ya. Itu udah panjang tuh penjelasan aku ya. Semoga bisa dipahami. Ustazah. Iya. Bagaimana sholawat adrik nih baca aja. Madu kebas-kebas nanti madu ya. Kebas-kebas sakit lutut nanti ya. Kita tanya jawab dulu. Ustazah makan kerang gak ada masalah. Apakah salah apakah sah atau tidak apakah sah atau tidak mandi wajib saya kalau di tengah mandi saya baru menghapus kutek. Kutek nggak ada hubungan dengan mandi wajib mbak, nggak ada hubungan. Jadi kalau pakai kutek itu boleh aja. Cuman setiap mau sholat mbak harus hapus kuteknya.
Karena ndak kena nanti wudhunya, hapus. Teman-teman kan kalau yang kutek-kutek tuh ini hitam, hijau, kuning, merah, kelabu. Tapi hapus kalau mau sholat ya. Ustazah, sholat taubat ada doa khusus nggak pas sujud terakhir? Nggak ada. Kalau doa sujud terakhir sama saja dengan sholat-sholat lainnya ya. Ustazah, jika kita baca doanya kalau beli motor baru, ya cukup teman-teman sujud syukur aja ya, supaya teman-teman bersyukur kepada Allah karena bisa beli motor baru ya. Ustazah, menelan air ludah saat puasa batal nggak? Tentu tidak. Ustazah, iya, saya bernazar sedekah ke yatim kalau suami sembuh dari sakit. Tapi ternyata suaminya meninggal. Maka tidak usah bayar nazarnya. Nggak perlu karena nggak terkabul hajatnya. Ustazah, kalau pakai make up sah nggak wudhunya? Tergantung Mbak, apakah make up Mbak itu waterproof atau tidak. Kalau make up Mbak itu adalah anti air, maka Mbak harus bersihkan dulu sebelum ngambil wudhu pakai make up cleanser. Karena make up yang anti air tidak habis dengan air wudhu, tidak hilang. Takutnya nanti teman-teman tidak masuk dia ke dalam pori-porinya. So teman-teman hapus sebelum ngambil wudhu. Kalau bisa make upnya jangan yang waterproof karena kita sholat 5 kali ya. Ustazah, kalau orang haid boleh memandikan jenazah? Boleh, nggak ada larangan. Ustazah, iya. Kalau posisi kerja gimana? Maaf, saya hampir tiap hari keputihan. Mbak tetap nggak boleh pakai daleman yang itu lagi. Mbak boleh pakai panty liner mungkin. Tapi ingat, keputihan itu tidak seumur hidup. Dia cuman semacam hormon. Kalau teman-teman sudah nggak jaga makan, tingkat stres teman-teman juga tinggi misalnya, itu dia akan keputihan. Nanti pelan-pelan di maintenance makannya, olahraganya, di maintenance tingkat stresnya, insya Allah sembuhkan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, cara bayar fidyah gimana? 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya. Kali 30 hari. Contoh misalnya, teman-teman 1,4 kilo katakan pura-puranya 25.000. Yang teman makan ya, harga beras yang teman-teman makan. Kali 30 hari. Keluarkanlah zakatnya. Ya, keluarkan zakat fidyahnya seharga itu ya. Ustazah, ayo dong bikin video rambut diwarnai. Kayaknya udah lah ya. Belum ya teman-teman ya? Belum ya, lupa. Nanti ya aku bantu. Ustazah, saya nikah siri, suami sudah jatuh talak 2 kali cerai, hukumnya apa? Berarti talak 2 Mbak. Talak 2 masih bisa rujuk dalam 1 bulan. Nanti kalau seandainya udah rujuk ya, kalau dalam 1 bulan. Nah ya, nanti kalau habis masa iddah Mbak boleh nikah lagi dengan orang lain, atau kalau mau nikah dengan suami yang itu lagi boleh. Ustazah, iya, tahiyat awal sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah, iya, mau tanya, sholat fardu 4 rakaat, rakaat pertama dan kedua 4 kali bacaan ayat pendek? Enggak. Sholat fardu itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan rakaat 2. Rakaat 3 dan rakaat 4-nya tidak pakai ayat pendek ya, teman-teman ya. Oke, tidak pakai ayat pendek ya. Beli madu di mana? Supermarket ada nggak? Nanti madu di keranjang kuningnya aku setelah kita tanya jawab ini ya, nggak di supermarket ya Pak. Supermarket pula. Nanti COD di sini ya Pak. Kita tanya jawab dulu ya. Oke, Ustazah. Oke, bentar ya. Mbak Kifah, yang penting batang leher ketutup ya Mbak. Ustazah, sebentar ya. Waktu sholat taubat dan berapa rakaat maksimal? Bisa setiap hari 2 rakaat. Bisa setiap hari 2 rakaat ya teman-teman ya, sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah Pak. Pak pula karena Allah Mbak. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman boleh banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Oke. Ustazah, terbang terus, putuskan aja sayapnya, pecahkan gelasnya biar rame. Maaf ya teman-teman kalau pertanyaannya terbang ya. Oke,
Ustazah, iya, kalau keluarin tiap hari fidyah boleh, setiap hari keluarin boleh ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak baca doa kunut, apa boleh diganti bacaannya? Teman-teman perhatikan aku, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi gini guys, bahwa doa kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak ada masalah. Ustazah, Kamis terakhir Sya'ban apa masih boleh puasa? Satu hari menjelang Ramadan tidak lagi boleh berpuasa. Tolong buat video dilarang makanan yang diritualkan, boleh. Persoalannya aku suka lupa ya teman-teman. Tadi aku disuruh buat video apa ya? Semir rambut kutek ya. Kemudian makanan yang diritualkan ya. Semoga aku ingat dan semoga ada yang mengingatkan ya. Siap ya. Ustazah, iya. Doa atau bacaan, catat Zah. Ya, nggak ada pena. Ya, oke, siap. Nggak ada pena guys. Iya, Ustazah. Tadi apa ya? Lupa aku guys. Ustazah, iya apa namanya? Apa tadi? Lupa aku. Ustazah, oke. Kalau mertua zolim, apa tadi ya? Ke menantu padahal mau nisfu Sya'ban. Teman-teman maafkan mertuanya dan teman-teman minta maaf aja sama mertuanya. Aman aja. Mohon maaf lahir batin ya, Mak, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau khutbah Jumat di masjid belum selesai, apa boleh kita sholat di rumah? Sangat dianjurkan sewaktu azan kedua sebelum orang sholat fardu ya. Oke ya. Ustazah, puasa dekat Ramadan. Oh, satu hari menjelang Ramadan udah nggak boleh berpuasa karena itu adalah hari syak. Hari syak. Teman-teman boleh catat syak. Hari syak itu adalah satu hari menjelang Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Itu sudah haram berpuasa. Oke, siap Mbak Pria. Ustazah, kalau pakai sampo menghitamkan rambut nggak boleh ya teman-teman ya. Hari syak ya. Sampo menghitamkan rambut nggak bisa ya teman-teman ya. Karena itu merubah takdir mubrak. Termasuk teman-teman ngecat rambut itu boleh kalau pakai henna. Itu pun selain warna hitam. Tapi kalau cat-cat rambut yang teman-teman ketemu di luar itu jangan ya. Karena dia menutupi rambut ya. Ustazah, iya. Kalau kita menstruasi pada bulan Ramadan, apakah harus bayar fidyah juga? Tentu tidak. Kalau menstruasi itu ganti aja puasanya, ya ganti aja, nggak usah bayar fidyah ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Syak itu artinya semacam satu hari menjelang azan satu kali Zah. Ya, maksudnya setelah khutbah azan baru teman-teman sholat ya. Ustazah, minta alamat COD beli madu. Nanti bisa COD jam 9 ada madunya. Nanti aku munculkan keranjangnya ya. Kita tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Teman-teman ngopi-ngopi dulu sambil kita ngobrol. Nanti aku munculkan madunya, oke. Ustazah, kalau sholat habis baca Al-Fatihah, bacaannya selalu sama. Anas terus gimana? Nah ini tadi pagi sama ya pertanyaannya. Saya mau bilang sama teman-teman semuanya bahwa bukan cuman Mbak yang bacanya Anas aja. Aku juga udah bilang seperti yang aku bilang saat tadi pagi. Kayaknya banyak teman-teman kita ini yang sedang tapping nih, yang sedang nulis-nulis nih. Nah, tuh semua yang nulis-nulis nih rata-rata ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah itu aja kok Mbak. Itu aja nih Mbak, kawan-kawan kita nih Mbak. Sama aja Mbak, dia Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, balik lagi dia ke Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas gitu. Itu juga Mbak, padahal dia hafal ayat kursi, dia hafal Yasin 5 ayat pertama, dia hafal Alif Lam Mim, hafal dia Mbak. Cuma itu aja dia Mbak. Nah, buka aib lagi deh. Sama ya, jadi gak ada problem ya Mbak, is okay Mbak. Iya. Nah itu Mbak, yang ketawa-ketawa itu orangnya tuh Mbak. Itu aja tuh ayat-ayatnya yang dibaca. Jadi aman aja ya. Nggak ada masalah, yang penting teman-teman sholat ya. Oh sudah ada peningkatan, peningkatannya kemana? Korobana atina fid dunya. Siapa ya? Oke Ustazah, apakah boleh di skip?
membayar zakat penghasilan karena membayar hutang ke orang tua. Skip zakat penghasilan karena membayar hutang ke orang tua, tergantung. Hutangnya hutang apa? Kalau hutangnya karena kemiskinan kita, nggak usah bayar zakat. Kalau hutangnya untuk beli motor, itu bayar zakat. Karena itu untuk kebutuhan tersier, bukan untuk kebutuhan primer. Ustazah, betul juga, bacaannya itu-itu aja. Kadangnya niat mau baca ayat lain, tapi keluarnya itu lagi. Aku paham, Mbak. Masya Allah ya. Aku paham itu keahlian teman-teman semua. Keahlian yang sangat sulit ditiru oleh banyak orang. Oke, itu kan keahlian tuh kan, skill, soft skill guys. Udah hafal ayat kursi guys, balik lagi ke situ guys. Udah hafal Al-Kausar guys, balik lagi ke situ guys. Udah hafal Al-Lahab guys, balik lagi ke situ. Itu sesuatu kelebihan. Tidak semua orang punya. Tapi kayak gitulah. Ustazah muter-muter ya Mbak Noni ya. Oke. Ustazah, iya. Berapa banyak fidyah untuk Ramadan tahun 2025 per hari? Kalau fidyah tidak digandengkan sama emas. Jadi dia digandengkan sama mud. Mudnya sekitar 1,4 kilogram ya. Ustazah, banyak keutamaan sah sholat tersebut, betul. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena artinya juga bagus, tapi ganti-ganti sikit lah teman-teman ya, ganti-ganti lah sikit naik kursi kayak apa kayak gitu kan, biar semangat pula, hidup pula kita sholat itu kan, biar muter juga pikirannya, tapi artinya itu luar biasa ya. Ustazah, cat rambut sahkah sholatnya? Kalau cat rambut itu posisinya bukan sah dan gak sahnya sholat, tapi merubah takdir yang udah Allah ciptakan. Jadi ke depan jangan lagi dicat rambutnya, biarkan nanti kan lama-lama dipotong, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, iya Mbak Nuni. Kalau lupa, naik langsung di atas. Ustazah, soalnya aku punya adik juga mu'alaf naik lagi dia ya. Kami suka berdebat, adikku bilang boleh makan yang diritualkan. Nggak boleh, itu adalah macam hadoroh namanya, hadoroh. Hadoroh itu adalah berhubungan dengan non muslim yang ada hubungan dengan ibadah, nggak bisa. Ustazah, kalau doakan suami agar dapat pekerjaan yang layak. Kalau mau doakan suami agar dapat pekerjaan yang layak, saran aku teman-teman macam boleh sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah teman-teman baca ya. Kul pun gak masalah ya teman-teman ya, oke ya. Ustazah, kan harus tahu artinya. Jadi bacaannya itu-itu aja yang dibaca. Iya, gak apa-apa kok. Aku gak melarang teman-teman baca itu-itu kok. Ya jangan nangis ya, nggak apa-apa, baca ayat itu aja nggak ada masalah ya. Tahu artinya juga nggak wajib batin ya, tetapi nggak apa-apa, baca kul nggak masalah. Oke ya, tenang ya anak-anak ya. Nggak masalah teman-teman ya. Aku cuma bercanda saja untuk bilang ganti-ganti gitu ya, tapi bercanda saja, tak serius. Boleh baca itu aja. Oke. Ustazah, botok aku nanti coba cari faktanya kayak gimana, tapi kalau detok itu boleh. Kalau botok nanti aku coba cari faktanya kayak gimana, karena aku belum pernah juga tahu apa itu botok, cuman sering dengar. Kita tahu dulu faktanya, baru kemudian kita bisa hukumi ya. Ustazah, makanan ritual itu makanan yang udah didoakan ya. Ustazah, lagi rame manifestasi talik rezeki. Apakah itu termasuk syirik? Bentuknya kayak gimana? Kalau bentuknya adalah afirmasi, kalau bentuknya adalah semacam merubah mindset bahwa masa depan kita bagus, afirmasi atau law of attraction itu boleh. Karena itu adalah bentuk kita berbaik sangka kepada Allah ya. Ustazah, berarti nggak diperbolehkan rambut dicat? Sorry to say, tidak boleh teman-teman ya. Kecuali henna. Henna itu adalah inai Mekah yang dia masuk ke dalam rambut ya. Ustazah, jadi kalau teman-teman mau ngecat rambut, belinya yang henna Mekah ya, tapi nggak terlalu estetik sih. Dia masuk ke dalam rambut ya. Oke. Ustazah,
Ustazah, iya, bagaimana kalau masbuk posisi duduk tahiyat akhirnya imam, kita atau kita posisi tahiyat awal dulu? Oke, kalau masbuk imam rakaat ketiga sholat maghrib, kita rakaat kedua. Imam tahiyat akhir, kita tetap tahiyat awal. Jadi tahiyat akhir cuman ada satu kali ya teman-teman ya. Semuanya tahiyat awal kecuali tahiyat akhir kita. Oke, mau aku jelasin lebih detail, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Pura-puranya kita terlambat sholat maghrib ya. Nah ini adalah imam ya. Imam rakaat pertama, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Imam menuju rakaat kedua, kita baru datang ya. Kita baru datang, kita menuju rakaat pertama. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam rakaat kedua dia duduknya tahiyat awal. Kita rakaat pertama juga duduk tahiyat awal dan bacaannya tahiyat awal. Sampai sini paham ya? Nah nanti imam menuju rakaat ketiga, kita rakaat kedua. Yuk kita naik. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya rakaat ketiga, kita rakaat kedua, maka duduk kita tahiyat awal, bacaan kita tahiyat awal. Kalau imam ini duduknya tahiyat akhir, bacaannya tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat awal, bacaannya tahiyat awal. Salam kanan, salam kiri iman, langsung kita naik Allahu Akbar. Baru teman-teman nanti tahiyat akhir sambung satu lagi ya. Ustazah, iya paham ya. Jika menjadi imam sholat dengan satu anak laki-laki SD dan dua anak perempuan, bagaimana posisi? Kalau posisi itu perbedaan mazhab di kalangan ulama. Teman-teman silahkan mau pilih posisi yang seperti apa ya. Ya, tahiyatnya 3, 2 tahiyat awal, 1 tahiyat akhir. Bikin vitizah udah banyak tentang cara sholat di viti kalau masbuk. Nanti aku buat lagi ya. Ustazah, boleh nggak kita mau sujud, tangan dulu taruh di sejadah, baru dengkul, soalnya kaki sakit. Masya Allah. Kalau sakit boleh. Kan kalau kita sholat itu kan dengkul duluan tuh, baru tangan. Tapi karena kita kaki sakit, teman-teman kita tangan duluan nih, baru lutut. Nah itu boleh. Cuman makanya aku sekarang akhir-akhir ini sering buat video karena udah mau masuk Ramadan. Teman-teman coba ikhtiar dengan madu rambutan ya. Madu yang aku spill itu udah banyak banget yang terbantu untuk sakit lutut, pengapuran, nyeri sendi. Harapan aku kalau teman-teman minum madunya dari sekarang, teman-teman nanti Ramadannya enak sholat tarawihnya. Tapi secara hukum boleh ya. Ustazah, iya madu yang makanan yang disembahyangi nggak bisa kalau dia non muslim punya. Ustazah, boleh nggak baca Quran tanpa wudhu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Ustazah, membersihkan make up sebelum sholat wajib nggak? Ustazah, membersihkan make up sebelum sholat wajib bagi yang make upnya anti air, anti badai, anti baper. Kalau make up teman-teman tidak waterproof, nggak usah dihapus. Macam aku pakai lipstick ini tidak waterproof, tidak perlu aku hapus kalau aku mau ngambil wudhu. Ya, karena kebetulan aku nggak pakai bedak. Nah, tapi kalau teman-teman pakai bedak gitu ya, atau teman-teman suka pakai macam blush on gitu ya, atau maskara gitu ya, maka teman-teman kalau dia waterproof, hapus sebelum ngambil wudhu ya. Hapus sebelum ngambil wudhu ya, teman-teman. Tapi kalau dia tidak waterproof, nggak ada problem ya. Oke. Ustazah, saya tak pakai anti-antizah. Siap. Ustazah, zakat fitrah pakai uang. Menurut Imam Hanafi boleh ya. Menurut Imam Hanafi boleh ya. Zakat pakai uang boleh ya. Tapi itu menurut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu dia lebih kontemporer guys. Lebih kontemporer. Sama dengan gini guys. Dulu kurban itu nggak boleh guys. Pada masa Nabi itu kurban itu harus di daerah sendiri. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan boleh kurban ke tempat lain. Masya Allah ya. Jangan pakai baju putih saat tulisan nggak kelihatan. Ya nanti aku pakai warna macam hitam. Tapi baju hitamku cuma satu guys. Kebanyakan putih. Ustazah, iya madu akasia ulu hati. Betul. Madu akasia madu ulu untuk ulu hati.
rambung ya. Ustazah, saya lupa zakat. Ayo ingat zakat. Nanti zakat fitrah aku ingatkan ya. Ustazah, emas perhiasan keluarkan zakat mbak. Tapi sekali seumur hidup. Kalau emas batangan tiap tahun ya. Ustazah, kalau celak, sebentar. Kalau celak membatalkan tidak sah. Kadang suka masih ada sisa. Tergantung celak teman-teman waterproof nggak? Kan cuman teman-teman yang tahu celaknya itu waterproof nggak. Kalau dia waterproof maka teman-teman harus hapus. Ya, harus hapus ketika teman-teman ingin berwudu ya. Minum madu rambutan lututku sembuh. Masya Allah ya. Aku bersyukur teman-teman banyak yang terbantu dengan madunya ya. Nanti yang mau repeat order bisa jam 9 ya. Ustazah, kata guru ngaji, akunya kalau masbuk kita harus ngikutin posisi imam. Enggak ya teman-teman ya. Kita ngikutin bilangan rakaat kita ya. Ustazah, iya gitu ya. Data oke. Data pribadi dipinjam orang lain berhutang dan tidak dibayar, dosa enggak? Tergantung mbak ngizinin nggak kemarin. Kalau mbak hutang riba nggak, itu dulu. Kalau hutang riba mbak ngizinkan data mbak dipakai, mbak juga kena dosa. Karena yang menghantarkan orang kepada riba termasuk riba ya. Jadi ke depan data pribadi jangan dipinjamkan orang lain untuk pinjol atau melakukan hutang riba ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya guys. Ustazah, iya, taubat bisa dilakukan setelah sholat fardu? Bisa. Sholat taubat kecuali setelah fardu subuh dan fardu asar ya. Ustazah, tidak waterproof sah, kadang mah ada, nggak apa-apa. Kalau tidak waterproof dia pasti tembus ya, aman ya. Ustazah, ke doa kunut apa ada gantinya? Kalau teman-teman nggak hafal kunut, nggak usah pakai kunut tuh nggak apa-apa guys. Ya kan kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi guys. Iya. Ustazah, madu kapas promil madu akasia ya. Oke, nanti aku jelasin bisa COD. Yang belum pakai madu, coba deh teman-teman, bismillah. Tuh, sakit aslamku sembuh, minum madu akasia, Masya Allah. Nah, harapanku itu menjelang Ramadan sembuh lambungnya, di bulan Ramadan lambung teman-teman aman berpuasa. Ya, kita ikhtiar aja, bismillah, ya ikhtiar ya. Oke, Ustazah, boleh nggak akikah pakai sapi kambing ya, teman-teman ya? Ustazah, sholat ayat, oke. Ayat yang dibaca waktu sholat harus tahu artinya ya? Enggak mbak, enggak harus tahu artinya mbak, enggak harus ya. Tapi kalau tahu tentu mbak lebih khusyuk kan, tapi enggak harus ya. Ustazah, kalau apa surat? Ustazah, jika mandi besar pakai doa Jawa, pakai bahasa Indonesia lah, sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman pakai bahasa Jawa kalau niat, cuman pakai bahasa Indonesia aja lah. Oke, tapi insya Allah malaikat gak bingung ya. Ustazah, apa benar astagfirullah, maaf ya. Ustazah, apa benar kurban kambing lebih baik daripada kurban sapi? Nggak benar ya, secara nisab sama ya. Sama aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, jika bacaan surat pendek salah, apa sah? Sah. Kalau ayat pendek salah, bingung langsung ruku aja tetap sah, nggak ada masalah. Atau ganti ayat, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau mau akikah anak umur 25 tahun udah nggak sunnah lagi, kurbankan saja. Mbak Sakura nanti boleh ke madu akasia. Ustazah, iya, saya ikutan akikah. Kalau akikah diri sendiri itu dalilnya lemah. Karena akikah itu tugas orang tua ya, teman-teman ya. Oke, kurban aja lah ya. Ustazah, bagaimana kalau sujud terakhir terasa mau buang angin? Nah, kalau ditahan makruh, dibuang boleh. Tapi kalau udah di akhir-akhir sayang juga ya mau buang ya guys. Ngulang pula lagi sholat. Itu pilihan teman-teman semuanya ya. Ustazah, akikah 4 tahun bisa mbak? Bisa, akikah ya. Oke. Anaknya kan, bukan mbak kan yang 4 tahun, agak ragu lah aku nih. Oke, Ustazah, iya, cara Ustazah, sebentar. Kapan? Sebentar. Kalau minjemin uang tapi dia suka ngasih. Kalau dia yang ngasih nggak ada problem. Itu sedekahnya dia. Kalau kita yang minta ya nggak boleh ya.
Ustazah, sama-sama. Thank you ya teman-teman ya. Siang Mbak Sumiarti, madu akasianya udah datang. Masya Allah, thank you ya. Autoimun akasia Mbak Sakura. Ya, ntar ya. Ustazah, iya kalau nggak hafal kunut, teman-teman gak usah kunut, nggak apa-apa. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jangan dipaksain. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i nggak pakai kunut, menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Oke, Ustazah, kalau Mbak yang mana Mbak Switi? Kalau anak akikah, nggak akikah sampai besar, nggak apa-apa. Itu kan akikah nggak fardu ain. Akikah itu pada usia 7, 14, 21 hari, hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sunnah sampai dia balik ya. Oke, siap Mbak Ocha. Ustazah, kalau sedang berdoa keluar angin nggak apa-apa. Kalau doa keluar angin nggak apa-apa. Is okay, nggak ada masalah. Doa, zikir tidak wajib wudu. Ya, tapi kalau sholat keluar angin ya wudhu. Oke. Ustazah, iya, kalau sholat tasbih dikerjakan malam boleh, nggak ada masalah. Kalau keputihan madu akasia, kalau persendian semua minum madu rambutan, teman-teman ya, jam 9 ya madunya ya. Ustazah, iya apa? Oke, Ustazah, sholat sunnah tapi tayamum karena saya sholat fardu pun tayamum, kenyataan habislah kecelakaan. Nggak ada problem, aman ya.